Pagi anak-anak. Apa kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kepada ketua kelasnya, Rizky, silakan berdoa. Belum mulai belajar pada siang hari ini, kita berdoa baik. Oke, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk hari ini akan Oke, karena sudah presensi dan masuk rumah, sekarang waktunya kita ice breaking dulu sebelum masuk ke pembelajaran. Ayo, semuanya jangan lupa berdiri dulu. Oke, semuanya perhatikan ibu. Ayo. Oke, jika ibu bilang jeruk, kalian harusnya gini. Jeruk. Ayo Nanda, kita jeruk. Kalau apel itu gini. Kalau semangka tangannya gini. Bulat bukan secara bulat. Oke? Paham? Oke, sekarang kita latihan dulu. Dari agak-agak. Jeruk. Apa? Tadi berdua. Ibu. Yuk, yang lain diperhatikan dulu. Semangka. Oke? Sudah? Oke, sekarang yang serius. Agak cepat. Oke? Oke, semua perhatikan dulu. Jeruk. Apel. Semangka. Jeruk. Semangka. Oke, kalau kompak sekali lagi terakhir ya, harus yang kompak, oke? Oke. Semangka. Apel. Jeruk. 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 Apel. Semangka. Oke, kembali. Oke, karena ibu dan kalian sudah bagus, saatnya kita mulai ini. Oke. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari materi kesamaan garis lurus. Nah, sekarang kita mempelajari bab baru, yaitu bab statistika yang pemusatan data. Nah, dulu pada saat kalian kelas 7 itu kalian telah mempelajari bab statistika juga, tapi yang penyajian data yang meliputi diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, sama tabel. Masih ingat kan? Nah, sekarang kalian lihat di depan. Ini ibu punya data nih, nilai ulangan siswa. Ada 70, 75, 80, 85, dan 90. Nah, nih, ibu tanya, bagaimana caranya kita mengetahui nilai yang dapat mewakili seluruh data tersebut? Apakah kita harus melihat satu nilainya? Ada yang bisa menjawab? Saya. Ya, Dewi. Dengan cara bilang, jadi tidak usah melihat satu persatu nilainya. Oke, good job, Dewi. Yang kata Dewi jawab, biar kita tidak melihat satu persatu semua nilainya, itu bisa menggunakan
cara penyaringan atau rata-rata. Nah, hal itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu pemusatan data yang mencakup ada 3. Yang satu itu modus, yang kedua itu median, dan yang ketiga itu penyaringan. Oke, paham? Paham. Oke. Tujuannya apa sih, Bu? Kita harus mempelajari materi ini. Nah, tujuannya itu agar kalian bisa menentukan terkait ukuran pemusatan data yang mencakupi modus, median, sama dengan rata-rata. Dan nantinya itu kalian bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pemusatan data. Nah, di sini Ibu punya satu masalah. Dan Ibu ingin mengajak kalian semua untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini itu ada A. Nah, si A ini adalah guru matematika di SMP Nusantara. Nah, setelah ulangan harian, guru tersebut mencatat nilai dari siswa-siswanya yang tercatat nilainya itu 75, 80, 65, 90, 80, 70, 85, 80, 95, 60, 75, 80, 70, 85. Oke, nah si gurunya itu ingin mengetahui gambaran umum kemampuan kelasnya. Jadi gurunya bertanya, berapa ya kira-kira nilai rata-rata di kelas tersebut? Kemudian gurunya itu ingin mengetahui nilai yang paling banyak diperoleh siswanya itu berapa. Terus gurunya juga ingin tahu berapa sih nilai yang berada di tengah-tengah distribusi nilai tersebut. Gitu. Nah, di situ diminta kalian itu untuk membantu guru menjawab pertanyaan tersebut. Paham? Sekarang Ibu bentuk kalian untuk menjadi 4 kelompok, dan satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 anak. Jadi Dewi, Fatul, Rizky sama di kelompok 1, Riki, Andi, Pila sama Zulfa kelompok 2, Rozi, Ica, Pila sama Alvin kelompok 3, dan Nanda, Vita, Lut sama Budi itu kelompok 4. Oke? Oke. Dan untuk dengan kelompoknya masing-masing, Ibu langsung bagikan LKPD-nya. Oke, kita lihat pada halaman pertama di situ ada kelompok sama anggota. Yang kelompoknya ditulis, kalian bisa untuk satu berarti 1 itu ya, kelompok 3 tulis 3. Anggotanya jangan lupa ditulis. 4 lengkap, oke? Oke, di halaman kedua itu ada penduduk pekerjaannya, jangan lupa dibaca. Oke? Oke. Sekarang di halaman ketiga itu ada ini varian tadi itu isukan juga di LKPD, dan bawahnya itu ada teori singkatnya materinya. Nah, kalian bisa lihat di situ, teman-teman di situ untuk mengerjakan masalah yang ada di LKPD tersebut. Paham? Paham. Oke. Di halaman selanjutnya itu terdapat aktivitas 1. Buka halaman selanjutnya, KPD-nya. Nah, di situ yang pertama pada aktivitas 1 itu kalian diminta untuk menghitung pean atau rata. Nah, di situ tuh ada 3 langkah. Jadi langkah pertama itu urutan data. Dari yang kecil ke besar dulu. Terus yang kedua itu juga kan semua datanya, dan yang ketiga itu bagi dengan banyak bahasa N. Tuh. Paham apa yang ditanyakan? Paham. Oke. Sekarang kalian berdiskusi dulu untuk mengerjakan aktivitas 1. Waktunya 5 menit. Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa angkat tangan dan Ibu ke kelompoknya. Oke? Paham? Oke. Silakan mulai berdiskusi.
Ya, agak ramah kan ya anak-anak biar agak sedikit aja. Kenapa kita dari tepat kalau nggak bisa apa diurutkan tapi karena yang wajib hukumnya diurutkan lebih dahulu oh ya Bisa. bukan orang ya
Sudah. Kemudian ini selesai dengan orang itu seperti dengan jumlah data. Kemudian juga data ini kasihkan waktu ini. Kelompok satu sudah tadi. Oke, karena inputnya sudah selesai semua, dan ini waktunya sudah lebih dari 5 menit, jadi kita lanjut ke aktivitas kedua. Nah, di aktivitas kedua itu kalian diminta untuk menghitung media. Media itu adalah nilai tengah. Ya, betul, nilai tengah. Nah, tadi kan sudah diketahui datanya ada berapa? Datanya berarti dilihat di materinya itu menggunakan rumus yang data dari ini untuk yang angka pertama sama, jadi kalian kita dulukan. Yang tadi ada satu langsung ditulis di situ. Ya. Nah, yang bilang kedua itu
langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya yang tadi data ganjil bagaimana? Nah, kemudian nilainya tadi yang telah diurutkan di kertas ini, terus dilihat nanti nilai kelasnya itu mediannya tuh mana nanti taruh di sini, oke? Paham? Oke, ayo sekarang diskusi lagi waktunya 5 menit, ayo. Apa yang terjadi pada saat itu? Tadi kau bilang beda itu apa? Kok kau dari tadi berlawan ayo jadi apa? Mulai apa dan kemajuan. Nilai bisa benar-benar disuruh urusan sejarah itu, paham? Oke, lain lagi jangan salah lagi ya. Teman-temannya diskusi, kalau kok tidak diskusi, oke? Mulai tahu. Kalau tambah dari berapa? Nah, kita tambah dari dua. Terus dananya pasti besarnya tidak lagi udah itu kelompok 3 sama 4 satu berapa? 16 kali. Oke, karena yang besar. Kan yang berapa? Berapa gaji ya?
Oke, so ayo kelompok tiga sama empat, ayo kelompoknya kurang, ulangi lagi. Oke, kelompok empat sudah ya, kita kelompok tiga, masuk tiga. Oke, karena sudah semua, ibu lanjut ke aktivitas tiga, boleh? Boleh. Oke, di aktivitas tiga itu kalian diminta untuk menghitung modus. Modus apa yuk? Ya, betul. Nah, di langkah yang pertama itu data-data yang tadi yang di permasalahan itu kalian masukkan ke dalam tabel. Kan kalian sudah mempelajari di kelas itu kan bagaimana tabel. Oke, nilainya berapa? Nah, frekuensinya berapa? Frekuensi maksudnya itu adalah berapa kali muncul. Dan kurangnya itu ditulis misalnya 80 muncul 2 kali, 70 muncul 1 kali, paham? Oke, sekarang lanjut ke langkah 2. Nah, setelah kalian analisis tabel, itu langsung masukkan di sini. Yang paling sering muncul itu berapa? Langsung masukkan di sini. Ya, nanti masukkan di kesimpulannya. Paham? Oke. Seperti tadi, mulai berdiskusi lagi di 5 menit. Mau tanya, tabelnya kurang, Bu. Tabelnya kurang. Ya, itu dibandingkan. Sampai dulu. Orang punya apa? Oh iya. Jadi tambahkan ya anak, ternyata tabelnya itu kurang, banyak orang kasih. Ya.
Kenapa? Keterangannya itu tadi nilainya misalnya 60 itu tergantung kan harus membagi 60 sebenarnya kasih kan kita banyak ya oke sepakat seterusnya ikut bawah ya ya betul kali itu benar kamu adalah pancing ya terus sudah selesai semua lanjut lagi nah sekarang kalian telah menghitung ya lihat sama nulisnya nah sekarang kalian masukkan di sini hasilnya berapa dan maknanya. Berarti kalau yang rata-rata nilai kelas apa? Di masalahnya dia kelas apa? Oh, kelasnya ya tidak disepakati kelasnya itu kelas 8 beda. Oke. Nanti berarti maknanya nanti rata-rata nilai kelas 8 adalah gambar yang berbeda. Berarti nilai namanya adalah data itu kan? Oke, ibu tunggu 3 menit sekarang. Mana ada itu? Ayo segera. 3 menit. Hasilnya yang kalian itu tadi
Ini hasilnya yang telah kita lihat 1, 2, 3 di 12 lima berapa seluruh ini makan cara kita dilihat tadi semua sudah pakai pak paham terus kalau kita kan ya tuh ya sudah oke tunggu kelompok lain dan 2, 3, 4 dosanya oke oke ayo sampai menit lagi ibu Oke, nanti semua ibu lanjut lagi yang terakhir, oke? Nah, di bagian akhir itu saja kita menganalisis dan mengevaluasi. Kan ada 3 pertanyaan. Nah, pertama kita baru masuk dan memperoleh nilai itu 50. Nah, gimana kalau ada dana apakah berpengaruh terhadap mean modus dan mediannya? Terus yang kedua, nah menurut kalian dari median modus sama mean itu mana yang paling menggambarkan hasil kemampuan dari mata C? Ya, bagus. Oke, terus yang ketiga, apabila gurunya itu nantinya ingin memberi nilai tambahan kepada siswanya yang di bawah rata-rata, itu kalian hitung berapa banyak siswanya yang dapat nilai tambahan itu maksudnya. Oke, paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita cuma satu. Oke, kan tadi juga masalah tadi itu kan sudah ada dana 15. Nah sekarang gurunya itu kedatangan siswa baru misalnya. Jadi gurunya itu menguji mana juga ulangan juga gitu kan, ulangan juga kan. Nah ternyata hasil ulangan siswanya itu 50. Nah 50 itu masukkan ke dalam data itu yang kalian tadi ada 11. Oke, nah dengan tambahan nilai 50 itu menurut kalian apakah berpengaruh ke meannya, ke mediannya, dan ke modusnya? Nah, aku yang tanya jawab di pertanyaan itu, oke? Oke, ada mulai didiskusikan. Jadi namanya sepertinya.
Orang dulu 4 kali kan, itu total 50. Berarti pengalaman Tuhan harusnya ada karena ada 4 tuh kan satu kan berarti tidak terus kepada non berarti manusia juga tidak. Ayo, juga atau tidak? Ayo, tadi kan tambah 10 karena itu 4 kali. Terus itu tambah 50, 50 saja udah 1 kali. Berarti modusnya berubah atau tidak? Kenapa tidak? Ya, ayo coba lihat di data apakah ada 50? Ada artinya 50 sah? Berarti berpengaruh atau tidak? Berarti berpengaruhnya hanya ke nah, oke. Kondisi kemampuan jadi kelas itu pertanyaan itu apa? Jadikan semua ayo nomor 2 jangan lupa pada jadikan rasanya. Yuk, jangan lupa ibu. Rasanya udah kalian waktu pembelajaran kasih pas kerja. Ibu, ya ini ya. Ya, 5 menit ya.
Oke, sekarang kita bahas kualitas. Nah, kan yang di bawah rata-rata kan, banyak ya yang di bawah rata-rata itu sudah akhir. Berarti itu rata bisa menggunakan baik di bawah sudah. Sudah membuat baru sudah. Ayo, dari kamu ini apakah selesai? Sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok sudah. Oke. Oke, nah karena sekarang di LKPD-nya sudah kalian kerjakan semua, sekarang waktunya kalian presentasi. Nah yang dipresentasikan itu kita 1, 2, dan 3. Itu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari aktivitas 1, kelompok 2 mempresentasikan hasil dari aktivitas 2, kelompok 3 mempresentasikan aktivitas 3. Oke, ayo kita jadi perwakilan kelompok 1 bisa maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Ayo. Ayo yang lain bisa ditentukan menjelaskan ya. Dari nomor pertama itu bukan bisa terus boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewakilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Yang pertama, angka 1. Tuliskan seluruh 15 data nilai secara berurutan dari nilai terkecil hingga besar. Oke, dari beban kelompok 1 mereka itu tercukup biayanya 77. Dari kelompok 2 tinggal nomor apakah ada jawaban yang berbeda? Sama kelompok 3 kelompok 2 sama atau berbeda? Ayo, kelompok 2 sama atau berbeda? Oke, sama semua. Oke. Oke, yang didapatkan CV itu kan 77 nanti itu adalah jadi setelah datanya itu besar lebih juga itu nanti hasilnya 1155, kemudian dibagi dengan 36 juta. Apa hasilnya? Berapa hasilnya? Nanti jawaban kelompok 1 itu benar. Sekarang kepada kelompok 2 bisa masuk ke depan untuk mempresentasikan aktivitas kedua.
Oke, dari yang kelompok jawab itu medianya ketemu di data ke-8. Berarti data ke-8 itu berapa? 80. Dari jawabannya kelompok 2 sebutkan tadi kan kejadiannya 80. Dari kelompok lain kelompok 1, 3, sama 4 maka ada jawaban yang berbeda. Semua kelompok 2 bisa berarti itu pertama. Oke, nah yang kali kedua itu kan tadi itu kan kita lakukan seperti namanya kan tadi kata gaji jadi menggunakan rumus XR satu per 2 itu datanya tadi ada 15. Nah kata tambah satu berapa? Dari 2 jadi kotak berapa? Itu berapa tadi? Medianya berapa? Oke, sekarang lanjut ke aktivitas 3. Untuk kalian dari kelompok 3 bisa segera maju. Oke, yang lain bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Silakan tabel. Gimana tabelnya? Langkah 1, perhatikan tabel frekuensi. Gunakan tabel frekuensi yang sudah kamu buat fase 2. Nilai 60, 65, 70, 65, 80, 85, 90, 65. Frekuensinya 1, 2, 2, 2, 4, 2, 1, 1. Terus keterangan 60 muncul 1 kali, 65 muncul 2 kali. Yang lain sambil titik jawabannya. Ya, keterangan 60 muncul 2 kali, 65 muncul 2 kali, 80 kali, 80 85 muncul 2 kali. Dari jawaban dari kelompok 3 apakah ada jawaban yang berbeda? Tidak ada, sama semua. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, tes. Datanya. Ya. Oke, lihat sini. Yang paling sering muncul berapa? Ya, berapa kali muncul tadi? 80. 80. Oh iya, benar ternyata 80. Oke, tadi benar ya. Oke.
Oke, nah sekarang karena kalian sudah presentasi dan berbagai sekarang akan memulai sedikit terkait materi hari ini. Berarti noise itu adalah nilai yang sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling banyak, dan noise itu disimbolkan dengan MO. M-nya besar, O-nya kecil. Oke, untuk median itu adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Nah, untuk mencari median itu ada dua, menggunakan data ganjil dan data genap. Data ganjil itu. Oh iya, untuk median itu disimbolkan dengan M kapital dan E kecil, oke? Nah, untuk rumus dari median data ganjil itu seperti ini. XN plus 1, di mana XN itu maksudnya data ke N per 2. Untuk data genap itu XN per 2 plus XN per 21 per 2. Nah, untuk menang itu adalah nilai rata dan fakta dari sekumpulan data. Nah, untuk yang itu simbolnya itu X, ada garis di atas, dan juga itu cara bacanya itu X. Nah, untuk rumusnya itu sigma X dari jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah datanya. Oke? Ya. Nah, sekarang ada berefleksi. Kalian buka di halaman terakhir LKPD-nya itu ada bagian refleksi. Nah, itu kalian tulis bagian apa yang sudah kalian pahami, terus yang kalian susah pahami, dan ini apa ini? Tuliskan satu hal yang menarik dari kelompok kalian yang telah pelajari. Apa yang menarik? Maksudnya dalam pembelajaran hari ini, apakah ada yang menarik? Oke, ayo 2 menit menulis refleksi ya. Ya, jadi kalian paham dari apa? Atau misalnya, oh saya masih nggak paham di bagiannya, ditulis yang belum paham. Oke? Para pembelajaran ini apa gitu, oke? Ya. Yang sudah bisa dikumpulkan LKPD-nya depan. Di refleksi itu saja. Kemudian tidak sulit dikumpulkan. Tidak. Dan nomor saja. Tiga, empat, ada. Oke, karena sudah disebutkan semua, saatnya kesimpulan. Adakah yang bisa menarik kesimpulan terkait pembelajaran hari ini? Oke, Fatul. Apa? Ini apa? Ya, sudah. Apakah ada yang ya, oke, good Fatul. Fatul ini memperhatikan dari awal akhir. Coba kamu buka dulu. Yang dikatakan Fatul, jadi hari ini kita telah belajar terkait penentukan
ukuran pemusatan data dari kemudian penelitian dan boy tadi lihat adalah nilai rata-rata, kemudian adalah nilai yang sering muncul, terus median adalah nilai nah dari angka PD yang kalian kerjakan tadi itu kalian telah berlatih untuk berpikir kritis dalam mengolah dan menafsirkan data. Ketiga, kalian pun sudah dapat menerapkan konsep pengukuran data dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Oke, karena terima kasih. Berarti pembelajaran sudah selesai. Dulu ada yang kurang, ibu belum memberikan tugas rumah untuk kalian. Oke, nah untuk tugas rumahnya, ibu minta kalian mencari sebuah data tinggi badan teman-temannya ada. Tinggi badan teman-teman kelas dikumpulkan, terus kalian hitung ya jadian dan modusnya. Ya, nanti dikumpulkan di minggu depan. Jangan lupa dikerjakan karena data di badan teman-teman kalian itu digunakan untuk materi selanjutnya, yaitu penyebaran data, bukan penyebaran data. Jadi digunakan di materi di minggu depan, oke? Nanti biar nggak ada yang susah, lupa tugasnya apa nanti saya kirim di grup WA, oke? Karena sudah di akhir pembelajaran, ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa grup. Rizky bisa minta. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, tanpa baiknya kita berdoa mulai. Tugasnya dikerjakan di rumah dan dikumpulkan ibu. Kalian bisa meninggalkan kelas. Tapi kurang bisa